Kalau kita lepas mereka yang Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apsia Tiokoni Billy. Tribuners, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih tidak kena reshuffle. Menurut Bahlil, Golkar menjadi partai politik yang berada di garda terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nadatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kemudian, sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajaran yang bandel dan tidak patuh. Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai kinerja para menterinya sebagai peringatan. Hasan menjelaskan peringatan yang disampaikan Prabowo itu berlaku secara umum. Ia pun menuturkan siapapun yang ingin bekerja bersama Prabowo, maka harus mengikuti langkah sang presiden. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan apabila Prabowo sudah berbicara secara terbuka mengenai pembantunya di Kabinet Merah Putih, berarti merupakan peringatan. Dasko pun mengatakan peringatan itu bisa saja berlanjut menjadi evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Meski demikian, Hasan Nasbi maupun Dasko sama-sama tidak tahu menau mengenai wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini pasca pernyataan Prabowo. Hasan Nasbi memastikan hanya Prabowo sebagai presiden yang tahu mengenai reshuffle, sebab reshuffle merupakan kewenangan dari presiden.
Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring dengan kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg. Karena keputusan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Masyarakat harus mengantri cukup lama di agen resmi Pertamina, bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025. Dan Menteri SDM Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, ia tidak mau adanya markup dalam penjualan gas LPG 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dan Bahlil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan LPG khususnya ukuran 3 kg. Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar menjadi sorotan. Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle. Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas. Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar, karena itu Bahlil meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle. Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. Apalagi Idrus menyatakan bahwa komunikasi antar elit kedua partai berjalan baik. Idrus bahkan tidak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih tidak kena reshuffle. Menurut Bahlil, Golkar menjadi partai politik yang berada di garda terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nadatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kemudian, sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajaran yang bandel dan tidak patuh. Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai kinerja para menterinya sebagai peringatan.
Hasan menjelaskan peringatan yang disampaikan Prabowo itu berlaku secara umum. Ia pun menuturkan siapapun yang ingin bekerja bersama Prabowo, maka harus mengikuti langkah sang presiden. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan apabila Prabowo sudah berbicara secara terbuka mengenai pembantunya di Kabinet Merah Putih, berarti merupakan peringatan. Dasko pun mengatakan peringatan itu bisa saja berlanjut menjadi evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Meski demikian, Hasan Nasbi maupun Dasko sama-sama tidak tahu menau mengenai wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini pasca pernyataan Prabowo. Hasan Nasbi memastikan hanya Prabowo sebagai presiden yang tahu mengenai reshuffle, sebab reshuffle merupakan kewenangan dari presiden. Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring dengan kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg. Karena keputusan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Masyarakat harus mengantri cukup lama di agen resmi Pertamina, bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025. Dan Menteri SDM Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, ia tidak mau adanya markup dalam penjualan gas LPG 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dan Bahlil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan LPG khususnya ukuran 3 kg. Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar menjadi sorotan. Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle. Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas. Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar, karena itu Bahlil meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle. Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. Apalagi Idrus menyatakan bahwa komunikasi antar elit kedua partai berjalan baik. Idrus bahkan tidak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih tidak kena reshuffle. Menurut Bahlil, Golkar menjadi partai politik yang berada di garda terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.
Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nadatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kemudian, sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajaran yang bandel dan tidak patuh. Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai kinerja para menterinya sebagai peringatan. Hasan menjelaskan peringatan yang disampaikan Prabowo itu berlaku secara umum. Ia pun menuturkan siapapun yang ingin bekerja bersama Prabowo, maka harus mengikuti langkah sang presiden. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan apabila Prabowo sudah berbicara secara terbuka mengenai pembantunya di Kabinet Merah Putih, berarti merupakan peringatan. Dasko pun mengatakan peringatan itu bisa saja berlanjut menjadi evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Meski demikian, Hasan Nasbi maupun Dasko sama-sama tidak tahu menau mengenai wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini pasca pernyataan Prabowo. Hasan Nasbi memastikan hanya Prabowo sebagai presiden yang tahu mengenai reshuffle, sebab reshuffle merupakan kewenangan dari presiden. Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring dengan kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg. Karena keputusan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Masyarakat harus mengantre cukup lama di agen resmi Pertamina, bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025. Dan Menteri SDM Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, ia tidak mau adanya markup dalam penjualan gas LPG 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dan Bahlil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan LPG khususnya ukuran 3 kg. Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar menjadi sorotan. Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle. Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas. Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar, karena itu Bahlil meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle. Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. Apalagi Idrus menyatakan bahwa komunikasi antar elit kedua partai berjalan baik. Idrus bahkan tidak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apria Tiokoni Billy. Tribuners, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih tidak kena reshuffle. Menurut Bahlil, Golkar menjadi partai politik yang berada di garda terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nadatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kemudian, sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajaran yang bandel dan tidak patuh. Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai kinerja para menterinya sebagai peringatan. Hasan menjelaskan peringatan yang disampaikan Prabowo itu berlaku secara umum. Ia pun menuturkan siapapun yang ingin bekerja bersama Prabowo, maka harus mengikuti langkah sang Presiden. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan apabila Prabowo sudah berbicara secara terbuka mengenai pembantunya di Kabinet Merah Putih, berarti merupakan peringatan. Dasko pun mengatakan peringatan itu bisa saja berlanjut menjadi evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Meski demikian, Hasan Nasbi maupun Dasko sama-sama tidak tahu menau mengenai wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini pasca pernyataan Prabowo. Hasan Nasbi memastikan hanya Prabowo sebagai presiden yang tahu mengenai reshuffle, sebab reshuffle merupakan kewenangan dari presiden. Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring dengan kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg. Karena keputusan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Masyarakat harus mengantre cukup lama di agen resmi Pertamina, bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025. Dan Menteri SDM Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, ia tidak mau adanya markup dalam penjualan gas LPG 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dan Bahlil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan LPG khususnya ukuran 3 kg. Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar menjadi sorotan. Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle. Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas. Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar, karena itu Bahlil meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle. Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. Apalagi Idrus menyatakan bahwa komunikasi antar elit kedua partai berjalan baik. Idrus bahkan tidak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih tidak kena reshuffle. Menurut Bahlil, Golkar menjadi partai politik yang berada di garda terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nadatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kemudian, sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajaran yang bandel dan tidak patuh. Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai kinerja para menterinya sebagai peringatan. Hasan menjelaskan peringatan yang disampaikan Prabowo itu berlaku secara umum. Ia pun menuturkan siapapun yang ingin bekerja bersama Prabowo, maka harus mengikuti langkah sang Presiden. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan apabila Prabowo sudah berbicara secara terbuka mengenai pembantunya di Kabinet Merah Putih, berarti merupakan peringatan. Dasko pun mengatakan peringatan itu bisa saja berlanjut menjadi evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Meski demikian, Hasan Nasbi maupun Dasko sama-sama tidak tahu menau mengenai wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini pasca pernyataan Prabowo. Hasan Nasbi memastikan hanya Prabowo sebagai presiden yang tahu mengenai reshuffle, sebab reshuffle merupakan kewenangan dari presiden. Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring dengan kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg. Karena keputusan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Masyarakat harus mengantri cukup lama di agen resmi Pertamina, bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025. Dan Menteri SDM Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, ia tidak mau adanya markup dalam penjualan gas LPG 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dan Bahlil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan LPG khususnya ukuran 3 kg. Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar menjadi sorotan. Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle.
Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas. Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar, karena itu Bahlil meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle. Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. Apalagi Idrus menyatakan bahwa komunikasi antar elit kedua partai berjalan baik. Idrus bahkan tidak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih tidak kena reshuffle. Menurut Bahlil, Golkar menjadi partai politik yang berada di garda terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nadatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kemudian, sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajaran yang bandel dan tidak patuh. Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai kinerja para menterinya sebagai peringatan. Hasan menjelaskan peringatan yang disampaikan Prabowo itu berlaku secara umum. Ia pun menuturkan siapapun yang ingin bekerja bersama Prabowo, maka harus mengikuti langkah sang presiden. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan apabila Prabowo sudah berbicara secara terbuka mengenai pembantunya di Kabinet Merah Putih, berarti merupakan peringatan. Dasko pun mengatakan peringatan itu bisa saja berlanjut menjadi evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Meski demikian, Hasan Nasbi maupun Dasko sama-sama tidak tahu menau mengenai wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini pasca pernyataan Prabowo. Hasan Nasbi memastikan hanya Prabowo sebagai presiden yang tahu mengenai reshuffle, sebab reshuffle merupakan kewenangan dari presiden. Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring dengan kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg. Karena keputusan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Masyarakat harus mengantri cukup lama di agen resmi Pertamina, bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025.
Dan Menteri SDM Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, ia tidak mau adanya markup dalam penjualan gas LPG 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dan Bahlil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan LPG khususnya ukuran 3 kg. Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar menjadi sorotan. Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo yang menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle. Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas. Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar, karena itu Bahlil meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle. Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. Apalagi Idrus menyatakan bahwa komunikasi antar elit kedua partai berjalan baik. Idrus bahkan tidak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih tidak kena reshuffle. Menurut Bahlil, Golkar menjadi partai politik yang berada di garda terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nadatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kemudian, sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajaran yang bandel dan tidak patuh. Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai kinerja para menterinya sebagai peringatan. Hasan menjelaskan peringatan yang disampaikan Prabowo itu berlaku secara umum. Ia pun menuturkan siapapun yang ingin bekerja bersama Prabowo, maka harus mengikuti langkah sang presiden. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan apabila Prabowo sudah berbicara secara terbuka mengenai pembantunya di Kabinet Merah Putih, berarti merupakan peringatan.
Dasko pun mengatakan peringatan itu bisa saja berlanjut menjadi evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Meski demikian, Hasan Hasbi maupun Dasko sama-sama tidak tahu menau mengenai wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini pasca pernyataan Prabowo. Hasan Hasbi memastikan hanya Prabowo sebagai presiden yang tahu mengenai reshuffle, sebab reshuffle merupakan kewenangan dari presiden. Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring dengan kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg. Karena keputusan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Masyarakat harus mengantri cukup lama di agen resmi Pertamina, bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025. Dan Menteri SDM Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, ia tidak mau adanya markup dalam penjualan gas LPG 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dan Bahlil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan LPG khususnya ukuran 3 kg. Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar menjadi sorotan. Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle. Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas. Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar, karena itu Bahlil meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle. Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. Apalagi Idrus menyatakan bahwa komunikasi antar elit kedua partai berjalan baik. Idrus bahkan tidak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih tidak kena reshuffle. Menurut Bahlil, Golkar menjadi partai politik yang berada di garda terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nadatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih.
Kemudian, sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajaran yang bandel dan tidak patuh. Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai kinerja para menterinya sebagai peringatan. Hasan menjelaskan peringatan yang disampaikan Prabowo itu berlaku secara umum. Ia pun menuturkan siapapun yang ingin bekerja bersama Prabowo, maka harus mengikuti langkah sang presiden. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan apabila Prabowo sudah berbicara secara terbuka mengenai pembantunya di Kabinet Merah Putih, berarti merupakan peringatan. Dasko pun mengatakan peringatan itu bisa saja berlanjut menjadi evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Meski demikian, Hasan Nasbi maupun Dasko sama-sama tidak tahu menau mengenai wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini pasca pernyataan Prabowo. Hasan Nasbi memastikan hanya Prabowo sebagai presiden yang tahu mengenai reshuffle, sebab reshuffle merupakan kewenangan dari presiden. Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring dengan kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg. Karena keputusan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Masyarakat harus mengantri cukup lama di agen resmi Pertamina, bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025. Dan Menteri SDM Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, ia tidak mau adanya markup dalam penjualan gas LPG 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dan Bahlil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan LPG khususnya ukuran 3 kg. Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar menjadi sorotan. Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle. Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas. Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar, karena itu Bahlil meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle. Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. Apalagi Idrus menyatakan bahwa komunikasi antar elit kedua partai berjalan baik. Idrus bahkan tidak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.